dia 10 sosok inspirasi dari Tanah Toraja dilansir dari Kompasiana.com. Tanah Toraja dikenal sebagai salah satu tujuan destinasi favorit di Indonesia. Di daerah ini, kita akan menjumpai berbagai objek pariwisata, ritual budaya yang unik dan berbalutkan nuansa mistis, kuliner yang maknyos, dan hasil pertanian terutama kopi Toraja yang menjadi komoditas unggulan. Tak hanya itu, kualitas sumber daya manusia dari daerah kelahiran Pongpiku ini tak boleh dipandang sebelah mata. Muncul figur-figur yang mumpuni yang mampu mencetak prestasi berskala nasional maupun internasional, tokoh inspirasional dari bumi laki padada ini. Sosok yang dipaparkan berasal dari berbagai latar belakang mulai dari akademisi, kalangan militer, politisi, pengusaha, hingga artis. Adapun tokoh-tokoh tersebut antara lain Ketua Pemuda Pancasila dan tahun 2014 ini menjabat sebagai Ketua Ikatan Keluarga Toraja se-Indonesia. Dan lain-lain. Pria lulusan SMAN 1 Rantepao ini telah mengikuti berbagai kegiatan baik berskala nasional maupun internasional seperti Delegasi Dagang Indonesia ke Eropa Timur tahun 1996, Delegasi Indonesia ke Taiwan tahun 1996 untuk mengamati pertanian dan organisasi petani di negara ini, Delegasi IQ Pusat mengikuti Specialty Coffee Conference di Amerika Serikat tahun 1996 dan masih banyak lagi kegiatan beliau. Dualita Brand, siapa yang tak mengenal Buslita & Co? Ya, itu adalah salah satu perusahaan milik Palita Brand. Salah satu pemegang saham Taksi 5 muda ini juga punya usaha eksportir kopi dan kakao yang telah menembus pasar internasional. Lelaki tamatan SMA Katolik Makale ini tercatat pernah duduk di bangku Dewan Perwakilan Daerah RI mewakili daerah Sulsel. 3. Rama Widi, putra pertama dari Bapak Matius Salempang ini membawa nama harum Indonesia di ajang internasional. Dia adalah pemain harpa pria pertama di Indonesia. Dia pernah menjadi musisi pertama Indonesia yang bermain di Gedung Opera Vienna dalam acara Vienna Jazz Festival, menjadi solois dengan Sinfonia Vienna, ikut dalam tur Europe bersama Zoltan Kodaly World Youth Orchestra, finalis kompetisi internasional di Munich, Jerman dan di United Kingdom. 4. Christina Rantetanak, siapa yang tak kenal sosok Sri Kandi Tangguh asal Tanah Toraja ini? Wanita tamatan SMA Katolik Makale ini dikenal sebagai wanita pertama di Indonesia yang menjabat sebagai jenderal wanita pertama di TNI Angkatan Laut. Beliau juga dikenal sebagai orang yang haus ilmu. Dia meraih gelar B.Sek di Akademi Perawat Depkes Banta-Bantaeng Makassar, gelar SKM dari Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia dan gelar Master MPH dari Tulane University, Amerika Serikat, dan sekolah di Staf Komando Angkatan Laut Australia. Selain itu beliau pernah menjabat sebagai anggota DPR RI, Komandan Kesatriaan Kowal CND, Jakarta, tahun 1992 sampai tahun 1995, Direktur Sekolah Kesehatan TNI Angkatan Laut, Jakarta, tahun 1995 sampai tahun 1996, dan masih banyak lagi. 5. Jakobus Mayong Padang. Nama Jakobus Kamarlo Mayong Padang atau biasa disapa Bung Kobu adalah salah satu putra terbaik yang dimiliki oleh rakyat Sulawesi Selatan. Alumnus SMA Makale Tanah Toraja dan Visipol Universitas Hasanuddin ini pernah menjadi anggota DPRD Kota Makassar, anggota DPR RI tahun 1999 sampai tahun 2004 dan tahun 2004 sampai tahun 2009, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR RI tahun 2004 sampai tahun 2009 dan dipercaya Ibu Megawati sebagai Wakil Sekjen DPP Partai PDIP. Beliau juga pernah berkarir di Persatuan Wartawan Indonesia, PWI, dan mencicipi indahnya dunia jurnalis di Harian Pedoman Rakyat dan Harian Suara Pembaruan. Selama menjadi anggota DPR, berbagai hal nyentrik dilakukannya seperti pernah menolak ikut dalam kunjungan ke luar negeri dengan alasan kegiatan itu tak pantas dilakukan karena Indonesia dalam keadaan krisis, menyerahkan kembali ke negara rapelan operasional sejumlah 50 juta dan melakukan aksi mogok makan di gedung DPR hingga akhirnya masuk rumah sakit saat ia menentang kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dan masih banyak lagi. 6. Matius Salempang, lulusan terbaik Akabri 1981, September tahun 2010 saat menjadi Kapolda Kalimantan Timur, ia berhasil menyelesaikan pertikaian antar etnis di Tarakan hanya dalam 3 hari. Sebuah prestasi yang luar biasa dan menjadi catatan sejarah dalam kepolisian Republik Indonesia sebagai penyelesaian konflik tercepat. Di bawah kepemimpinannya sebagai Kapolda Kalimantan Timur, Polri berhasil mengembalikan pengungsi 40.100 jiwa ke rumah masing-masing. Tahun 2006-2007, ia juga berhasil mengungkap kasus pertanahan. Sejumlah prestasi telah ditorehkan. Pada umumnya kasus-kasus besar yang ditangani Polri selalu dipercaya menjadi ketua tim. Irjen Pol Kuren, Matius Salempang lahir di Palopo, Sulawesi Selatan tanggal 9 Juni tahun 1953. Ayahnya bernama Johan Salempang sedangkan ibunya bernama Dina Indan. Ia adalah anak ketiga dari 9 bersaudara, 4 diantaranya adalah anak angkat. Masa kecilnya dihabiskan di sebuah desa yang bernama Malakiri sebelah utara kota Rantepao, Toraja Utara.
Ia pernah mengenyam pendidikan di SD Katolik Malapiri, naik kelas 4 pindah ke SD Katolik Rantepao dan lulus tahun 1964. Setelah lulus di SD Katolik Rantepao, ia melanjutkan pendidikannya di SMP Katolik Rantepao lulus tahun 1967 lalu masuk di Sekolah Pendidikan Guru, SPG, Rantepao lulus tahun 1970. Bintang pelajar. Semenjak duduk di bangku sekolah dasar, Matius sudah menunjukkan kepiawaiannya. Ia mampu menjadi bintang pelajar dan mengalahkan rekan-rekan pelajar lainnya. Era tahun 60-an hingga 70-an adalah era di mana Toraja memasuki zaman keemasan dalam bidang pendidikan. Begitu banyak orang tua dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah menitipkan anaknya untuk menimba ilmu di Toraja. Di masa itu, Matius sudah berhasil menjadi juara satu dalam berbagai jenjang pendidikan. Ayahnya pernah bercerita kepada Matius bahwa waktu mengenyam pendidikan di SPG, semua guru-gurunya mengatakan bahwa Matius merupakan siswa yang paling cerdas dan pintar dan ada keinginan Yayasan Pendidikan Kristen Toraja, YPKT, ingin menyekolahkan dan akan memberikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Kristen Satyawacana, UKSW, Salatiga. Saat dinyatakan lulus di SPG bukan Matius yang diberangkatkan melainkan orang lain. Menjadi polisi pangkat BAREDA. Begitu ayahnya mengetahui bahwa bukan Matius yang diberangkatkan, ayahnya kecewa. Ia pun diarahkan masuk sekolah pendeta, sempat mendaftar di STT Rantepao dan dinyatakan lulus. Memang Matius tidak ditakdirkan menjadi seorang pendeta, ia lebih memilih berangkat ke Makassar ketimbang kuliah di STT. Tahun 1971, ia masuk menjadi polisi dengan pangkat 1 Strep, BAREDA, Bayangkara 2. Dari semua yang dinyatakan lulus polisi, mereka dites lagi untuk sekolah khusus di Bandung masalah perhubungan, Marconi. Matius mendapat nilai terbaik dari semua yang ikut tes. Tahun 1972 setelah menyelesaikan sekolahnya 9 bulan, ia kembali ke Makassar menjadi polisi biasa selama 5 tahun. Dari BAREDA menjadi jenderal, ini yang tidak dimiliki oleh putra Toraja lainnya. Matius Salempang adalah tipikal orang yang tidak pernah puas dan pasrah dengan apa yang dijalaninya. Ia berpikir tidak mungkin hidupnya gini-gini terus. Sambil menjadi polisi, dengan biaya sendiri ia kuliah di USIK Makassar, sekarang UNM, mengambil jurusan spesifik hukum. Bersamaan dengan itu ia juga kembali sekolah sore di SMA Amanagapa mengambil jurusan ilmu pasti-pas. Bagi orang lain mungkin berpikir bahwa apa yang dijalani Matius adalah sebuah perbuatan yang konyol. Bayangkan saja dalam waktu yang bersamaan, ia melakukan 3 kegiatan yaitu kerja menjadi seorang polisi, sekolah SMA dan kuliah. Bagi Matius memang ini pekerjaan yang cukup melelahkan dan menguras banyak tenaga. Untuk mencapai sebuah tujuan dan cita-cita harus membutuhkan sebuah pengorbanan dan tidak boleh instan. Kuliah di UKIP dari tahun-tahun 1972 sampai tahun 1976, SMA di Amanagapa tahun-tahun 1972 sampai tahun 1975. Semua berjalan baik dan lancar. Setelah lulus SMA dan mendapat gelar sarjana muda, ia beberapa kali ikut tes akabri. 7. John Liku Ada. Pak John Liku Ada adalah beliau diangkat menjadi uskup auxiliaris pada tanggal 11 Oktober tahun 1991. Disusul penunjukan sebagai uskup agung, tanggal 11 November tahun 1994 Pastor John Liku diangkat menjadi uskup auxiliaris pada tanggal 11 Oktober tahun 1991. Disusul penunjukan sebagai uskup agung, tanggal 11 November tahun 1994. 8. Jonathan Parakpak, Rektor Universitas Pelita Harapan. Ini pernah diberi tantangan oleh Soeharto untuk membesarkan Indosat untuk menguasai dunia melalui telekomunikasi di tangannya. Indosat mengalami kemajuan pesat dan meraih laba sebesar 100 miliar pada 1985 dengan omset 146 miliar. Mantan Direktur Utama Indosat ini pada 1991 diangkat menjadi Sekjen Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Parpostel. Tanggal 12 Juli tahun 1942 di Desa Lago, Toraja. Ia ikut merintis pembangunan sistem komunikasi kabel laut ASEAN, sistem komunikasi kabel laut ke Timur Tengah, Eropa dan Australia, berbagai pertemuan dan konferensi internasional, seperti di International Telecommunication Union, ITU, di Intelsat, International Satellite System Inmarsat, International Maritime Satellite System. Ketua Dewan Penasehat Program Telekomunikasi Universitas Indonesia, terpilih oleh Equality Council, calon-calon dari seluruh dunia, untuk menerima Ring of Quality 1976 sebagai penghargaan, prestasi yang sangat menonjol. Beliau juga meraih penghargaan Setia Lencana Pengabdian Indosat 20 tahun 1989, Setia Lencana Pembangunan oleh Negara RI pada tahun 1985, Satya Lencana Dwidya Sista Lemhanas 1990, dianugerahi Bintang Jasa Utama 17 Aksutu 1992 dan Penghargaan Pembina Koperasi 1996. 9. Tandi Roma Andi Lolo. Tokoh yang satu ini dijuluki sosok yang serba bisa karena kiprahnya bukan hanya di dunia akademisi tapi juga di bidang pemerintahan.
Guru besar Universitas Hasanuddin ini merupakan mantan Bupati Tanah Toraja periode jabatan tahun 1989 sampai tahun 1995. Meraih gelar doktornya di University of Queensland, Australia. Prestasinya sebagai dosen teladan nasional dan juga sebagai duta Indonesia di Festival Bunga Internasional di Amerika Serikat tahun 1991 yang membuat Indonesia mendapat Piala Isabella Coleman Trophy karena dinilai kendaraan hias yang ditampilkan paling harmonis dan serasi penataannya. Sebagai kenangan dari kegiatan ini, Pak Tr. Andi Lolo mendirikan Monumen Pasadena yang kala itu dibangun di bekas Pasar Makale. Pernah juga diangkat Menteri Pendidikan sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Kedutaan Port Moresby, Papua New Guinea, lalu 3 tahun berikutnya menjadi Kepala Bidang Atase Pendidikan dan Kebudayaan di KBRI Belanda. 10. Romy Octavianus Bura. Beliau adalah salah satu perancang sayap pesawat Airbus A380 yang pernah tercatat dalam sejarah sebagai pesawat penumpang terbesar di dunia dengan desain interior dan eksterior yang sangat futuristik. Gelar B.Sec diraihnya dari Universitas Manchester Institute of Science and Technology, dan gelar Ph.D.-nya diraih dari University of Southampton, United Kingdom. Beliau juga tergabung dalam American Institute of Aeronautics and Astronautics dan juga dalam Royal Aeronautic Society, London dan masih banyak lagi.